Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau menuju Raudhah jam 2 di gerbang 326. Abang, ada. Mas. Nanti kita ke Raudhah dulu. Kita ke Raudhah dulu ya. Nanti kita main merpati, oke? Nanti ibu ke sini. Ya, kita datangin ibu dulu, samperin ibu. Nanti ibu ke sini. Iya. Ibu, ayah, nanti malamnya ibu ke sini. Iya. Iya, malam baru gantian ibu. Tapi malam aku juga mau ikutan aku. Nggak bisa, perempuan sama laki-laki beda. Selesai. Ya. Iya. Masih jauh ya? Itu. Mana yang lainnya? Allah, kebun cerah ya? Terus kalau misalkan maaf kelewatan gimana tuh? Nggak apa-apa sih, sebenarnya aman aja pak. Iya. Itu pakai tas ya mas? Pakai tas ini ada apa saya? Iya. Kita dulu kali ya. Iya di sini aja kali ya. Kita mau masuk Raudhah. Namanya siapa? Sambil Ustaz? Muaz Hafiz Abdullah. Kita mau masuk Raudhah bersama Muaz nih sama tim hijrah. Tidur dulu. Assalamualaikum. Ya. Pas masuk Raudhah boleh merekam kan Ustaz? Nggak boleh. Nggak boleh? Iya. Nanti lebih baik ditaruh tas aja mas. Nanti pas sudah masuk baru rekam gitu. Muaz, fokus dulu Muaz. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kita bukan mau main burung bapaknya. Ja, abang ayah bilang kita mau ke Raudhah. Habis Raudhah baru kita nanti tanya ibu. Mau ke Raudhah. Seperti itu Bang ya. Kita lagi mau ke Raudhah dulu ya. Ya, masalah main burung nanti, main burung merpati ya. Oke Bapak ya, harus konsisten ya. Tadi udah main kan? Ustaz, tanpa tas nih nggak bisa masuk Raudhah Ustaz? Atau nggak usah ke Raudhah, ke kubur apa ziarah? Kalau pengen ziarah doang bisa. Dari Jadi mana? masuk ini loh. Ini Babu Salam tuh. Yang ada lampu, ada hijau-hijau pernak-pernik ya. Yang kiri kanan. Nah itu tinggal lurus aja itu. Kalau mau masuk pada sholat itu dibuka terus. Nggak usah pakai tasre. Yang Kalau kita mau pakai tasnya yang sebelah kiri. yang pakai tasre lewat sana. Itu cuma masuk Raudhahnya. Ya. Tapi Kalau kita mau melewati ziarah doang kuburan. kita Iya. ada sholat tuh bisa. Bisa dibuka ya? terus. Yang itu ya? Iya masuknya lewat sini. Itu kan disekat itu. Kita muter, ada jalurnya, tinggal masuk ke situ. Oh. Tapi itu berdoa begitu tuh dibatasi ya? Berdoa ya? Misalkan kita jalan sambil pasang. makan aja. Oh. Sambil doa, sambil zikir. Iya. Cuma assalamualaikum ya Rasulullah gitu ya. Ayo Bang.
jalan jamaah soalnya. Ayo udah jam segini soalnya. Wah, udah lewat jam 2 Ustaz. Aman Pak. Aman. Nah, kubahnya itu pas di bawah kubah hijau itu. Kuburannya. Ya. Itu yang kubah silver itu apa? Silver itu dulu bangunannya Turku Usmani. Oh. Untuk menandakan, membedakan. Nah kalau yang hijau itu, yaitu bawahnya langsung pas kuburan Rasulullah ya. kuburan Rasulullah. Berarti di gate 2 ya? Ya, Gate Babu Salam. Gate Bagus Salam ya. Udah mulai masuk. Udah. Panas ya. Jepang dingin, sini panas. Kayak ini lagi. Kita dari 369. Insya Allah. Ya, saya mana? Kita masuk barisan mana? Ini detik-detik mau masuk ke makamnya Rasulullah SAW. Nama Mu'az Hafiz Abdullah. Nanti kita main merpati ya. Oke? Semangat. Casu? Iya lama dong. Abang bisa lama? Semangat abang? Casu? Aku suka main bola. Oke, nanti kita main ya. Aku sebentar saja ya. Ya, ini pokoknya kita masuk, abang ikutin aja. Nanti kita ini masuk ziarah kita ke makam Nabi Muhammad. Nabi kita siapa? Ya, kita sudah lagi bersih-bersih mobil. Assalamualaikum Mama. Kita sudah masuk Raudhah, lagi nunggu antrian. Alhamdulillah, kita lagi mengantri menunggu waktu mau masuk Raudhah sama Mu'az Hafiz Abdullah. Al-Hafizullah ya Muslim. Sampai jumpa di video aku sampai jumpa di video. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah yang menciptakan kita itu sudah menjelaskan wa innahu huwa aghna wa aqna, dan dialah yang menciptakan kekayaan dan kecukupan. Sejatinya setiap manusia itu punya saldo kekayaan dan kecukupan. Hanya saja setiap orang, kenapa ada yang bisa merasakan, ada yang tidak, tergantung kredibilitas dia di hadapan Allah.
ketika seorang anak kecil anak kita minta pisau, mungkin tidak kita pinjamkan karena takut luka. Tapi ketika dia bilang sudah dewasa, dia bilang, "Ma, pinjam pisau, Ma, untuk apa? Untuk masak." Maka kita pinjamkan. Demikian juga Allah. Nah, cara terbaik untuk bisa merasakan kekayaan Allah sudah janjikan adalah mulailah latihan ibadah harta. Nah, gunakan harta itu untuk kepentingannya, bukan lagi untuk kepentingan kita. Maka ketika kita gunakan untuk kepentingan Allah, maka Allah yang Maha Kaya akan titipkan semua hartanya kepada kita, sebagaimana banyak orang-orang kaya yang saya jumpai. Tak terkecuali teman-teman saya yang di Jepang kali ini. Mulai sedekah subuh, sedekah kepada orang tua, pasang niat. Ini teman-teman saya, ada Bang Rian, ada Bang Asep, ada Kak Zahra yang tahun lalu berangkat, kali ini bisa berangkat lagi dan mengajak saudara-saudaranya. Insya Allah Tuhannya orang-orang di Madinah adalah Tuhan yang sama dengan teman-teman di Jepang, cuman beda keimanannya saja. Sampai jumpa di Baitullah tahun depan bersama Bang Arsad dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti intinya saya disuruh lagi nanti tahun depan. Masuk raudhah, anaknya tidur. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita udah selesai sholat di Allah. Doakan semua teman-teman yang melihat video ini, diizinkan Allah ziarah ke makamnya Rasulullah SAW. Barakah dunia. Ya Nabi anak salih hafiz Al-Quran. Datang ya Bang. Wah. Sudah. Apa aja itu? Kaget orang tuh. Ayo sini. Ayo sini, ayo cepat. Ayo Bang. Enggak apa-apa, nanti main lagi ya. Wow, ramai sekali. Tenang aja, nanti ada pulang banyak tuh merpati di sini. Besok Jabal Uhud dari jam berapa? Nah, kalau secara jadwal sih pasti kurang tahu. Nanti ada yang motor utamanya. Oh, Pak ini, Ya. Ustaz Khildi. Saya ingin. Oh, Ustaz Igun. Ini kita udah ke Masjid Imamah, belum? Itu masjidnya. Ayo. Iya. Oh, labbaik Allahumma labbaik. Sini, ayo Bang. Belum pengen tahu aja Bang. Ini kan yang kita lewatin tadi Bang ya? Ya Bang ya? Tenang aja, banyak burung, nanti kita dapat burung. Apa? Tenang aja Bang, nanti dapat lagi burung. Di sana sebentar. Yuk kita nggak boleh pisah dari rombongan. Sini. Abang gimana rasanya? Semangat? Besok masih ada Bang ke Jabal Uhud. Abang semangat besok? Kejarnya. Ya, coba sambil main ke depannya. Di depan tuh banyak tuh. Banyak kakak-kakaknya. Sambil main abangnya, ayo. Burungnya ini ya. Karena banyak orang jadi burungnya berkurang. Kemana? Yang ada burung merpatinya, bentar. Oh ini museumnya, Tiras. Oh kasih. Tuh kasih itu. Buku sama masih sama kakak. Iya. Nanti saya antarlah ke kamar, mungkin habis isya kali ya.
Bisa, oh nanti aja titip ke istri kan. Apa Rauda? Tanggal 20. Mana yang nanti berarti sama rombongan Jepang beda kak? Satu naik kereta, satu naik bus gitu? Gitu. Iya. Nanti kita mendekat ke sana, nanti ketemu merpatinya. Ayo. Loh kok kayu yang di sana udah pada ini? Iya, udah sore kan, dia juga mau istirahat kan payungnya. Enggak, kalau sore tutup. Hei, kayak Itu, mulai tutup itu. Dedeknya duduk tuh. mana? Itu dedek duduk. Bukan, ketika sebagai tidak waktu sebagai penulis. Ini ya? Belum apa? Dari sini kita. Apa ziarah ke Nabi belum ya? Patokannya tuh ini 205. Nah, ini maksud saya gini kan. Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Dan sisanya kalau mau berdoa dan aku boleh, kalau mau bersolawat boleh. Intinya, Assalamualaikum ya Rasulullah. Buka sepatunya nggak? Masuk ke dalam auto. Ya. Jangan gitu kan. Ya, ya. Ya sini ikutnya. Ya ini namanya bang. Mau makan ya? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. अभी मैं अंदर बताइए नंबर गेट के अंदर था मैं Kok hai? ओके ओके देखो Ada apa? Fokus ya. Pegang tangan sepatu ya. Masya Allah, terus dicatat.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليكم. السلام انت لنا يا السلام عليكم. خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أمان فاطمة أوكي. السلام عليكم يا خلفاء أبو بكر الصديق. حرك يا شيخ وسام. سر سلام سر سلام سر سلام سر سلام. حجي يجي ناصر. ايوه كنت اوكي يلا الحمد لله. يا رب الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك. Selesai nak, yuk. Begitulah nak perjuangannya. Capek ya. Nanti kalau kamu tahu keutamaannya, mungkin kamu akan berdesak-desakan. Ya, bisa? Kita pulang. Boleh pulang langsung saya? Hah? Tahu kan kita ke hotelnya mana? Tahu. Alhamdulillah. Mana perjuangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat ketika pertama kali hijrah di kota Madinah. Sebelumnya, insya Allah kita pertama kali akan mengunjungi Masjid Quba, yang mana Masjid Quba ini masjid yang pertama kali Rasulullah bangun ketika tiba di kota Madinah. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang mana ketika dalam perjalanan bahkan sebelum tiba, seluruh rakyat Madinah, seluruh penduduk Madinah atau yang kita kenal dengan kaum Ansor, kaum penolong, sudah berbondong-bondong ingin menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu keistimewaan kita di kota Madinah ini, jika di kota Mekah kita bisa melaksanakan umrah kapanpun, maka dari itu Allah juga memberikan hadiah khusus kepada para penduduk Madinah dan orang yang berada di kota Madinah agar bisa mendapatkan pahala yang setara dengan umroh, yaitu barang siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian mendatangi Masjid Quba dan mendirikan sholat, maka balasannya seperti umroh. Nah, maka dari itu kita niatkan nanti ayah bunda semuanya, abang kakak, saat tiba di Masjid Quba, pertama-tama jika masih bingung ingin sholat apa, yang pertama kita sholat tahiyatul masjid. Dilanjut sholat duha. Berapa rakaat? 20. Sholat duha sebisanya. Sebisanya berapa rakaat? Yang tadinya mungkin di rumah 2 rakaat bisa ditambah 4 rakaat, ataupun jika ingin sampai 8 dan 12 rakaat dipersilahkan. Insya Allah nanti kita kurang lebih setengah jam waktu kita di Masjid Quba. Selanjutnya jika ayah bunda abang kakak ingin melanjutkan dengan sholat sunnah taubat ataupun sholat sunnah hajat juga lebih baik lagi, karena kesempatan kita untuk bertaubat dan meminta hajat apalagi di Masjid Quba, insya Allah semoga menjadi wasilah Allah terima taubat kita semuanya. Amin ya Allah.
perjalanan. Sebelum tiba di Masjid Quba, mari kita bersama-sama tata niat kita kembali. Sama-sama kita tata kembali hati kita untuk lebih mengenal Rasulullah, untuk lebih mencintai Rasulullah. Bersama-sama kita membaca doa safar atau doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma bika min wa'fa'i as-safari wa ka'abati al-manzari wa su'i al-munqalabi fil mali wal ahli. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. صراط الذين أنعمت عليهم walau Aku ketemu kucing. Oh itu al-baik. Aku ketemu kucing. Iya saya kucing. Adanya di Habibi. Habibi. Assalamualaikum Habibi. Kaif haluk Habibi? Terima kasih Habibi. Aku belum minum jus apa nih, susu onta ini. Habibi minum jus onta. Nanti kita beli. Minum jus onta Habibi. Dapat langsung dari tanya. Ibu, tadi aku lihat ada kucing yang naik burung. Oh gimana tuh? Kucing Naik burung merpati. Tapi aku lihat ketemu kucing banyak yang naik burung merpati banyak. Hehe. Dia senang katanya. Ibu, aku ketemu kucing. Ibu, aku ketemu kucing. Di rumah sakit. Dianya sakit. Aduh. Tapi arsiteknya lebih bagus sini. Arsiteknya lebih bagus sini. Madinah. Ibu, semalam aku pas ayah tidur sana, ibu tidur di situ sama dada, tiba-tiba aku
di perjalanan ini. Sama-sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Bapak Ibu semuanya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ada ditangkap tuh abang. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ibu aku ketemu kucing tapi ada Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam, ayah. sallallahu ala Muhammad Dia kebuang. sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada masjid pertama kali dibangun atas dasar takwa, atas dasar ketakwaan kaum muhajirin dan kaum ansar pada saat itu. Alhamdulillah. Ayah bunda, abang kakak semuanya, kita perhatikan sangat ramai dan sangat banyak sekali jamaah yang sedang berada di Masjid Quba ini. Maka dari itu kami ingatkan kembali agar tidak terpisah dari rombongan. Bersama-sama kita niatkan menuju Masjid Quba berjamaah, berjalannya bersama-sama, agar kita mendapatkan pula pahala jamaah kita di dalam bis ini berbondong-bondong menuju masjid. Jika kita niatkan hanya untuk diri sendiri, maka pahalanya hanya untuk diri sendiri.
tapi kita niatkan juga untuk saling menjaga, saling mengingatkan. Jika ada yang ingin ke kamar mandi, ke toilet, kita saling mengingatkan jangan sampai ada yang tertinggal. ID card selalu dipakai. Alhamdulillah kita mau ke Masjid Kubah. Ayo, yang benar di jalannya. Enggak, sayang jalan dek, please jalan dek. Nanti. Ini yang hidden yang ada video itu lah. Kopi di sini. Awas hati-hati itu turunan agak. Ayo terus ikut rombongan ayo. Kaki abang gini-gini itu, betul. Ayo abang. Ya, deh. Naik ke atas bang. Lihat ke depan dek. Lihat ke depan, lihat di bawah. Lihat ke bawah dek. Abang fokus ke bawah. Muas. Harus fokus jalannya. Depan, lihat depan. Ayo serius ya Muas ya. Ayo hati-hati itu air. Geser. Abang sebelah sini. Alhamdulillah Allah izinkan kita semua berkunjung ke Masjid Kubah, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh itu jamak kita sana tuh. Itu nih. Masih. Nih. Sini saya. Laki-laki ban kanan sini. Dan berasa. Hati-hati adik, sana ikut ibu dek. Awas, batal duduk awas. Hati-hati batal duduk. Aku ikut cap. Ya. Foto dulu. Ada sana sayang, sana dulu. Laki-laki? Lagi sini. Laki-laki sini enggak? Iya. Foto sekarang, jangan foto dulu. Iya. Kalau foto dulu hitam putih. Bawah. Sini sayang. Masya Allah. Kita lagi di dalam Masjid Kubah. Ya sayang, bentar nak. Ya nak. Yuk sayang ya. Ya. Kita dah solat tadi ya. Alhamdulillah selesai solat di Masjid Kubah. Ini belakangnya, atapnya dikasih tutup. Iya sayang. Ayah sini, dengarin suara ya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Yalah Haji, bagus sekali ya. Ya. Bisa? Ya sini ya, sini. Ya. Jangan sini ya, Bu. Terus
Nanti kita kumpul di mana? Abang ingat kah? Ini men musalla rajul sana nih ya. ماشي ماشي هذه Ada sini. Abang sini. Hijrah trip, sampai jumpa di Baitullah. Tahun depan kami berangkat lagi. Mantap. Pasukannya lebih banyak dan juga tentaranya lebih banyak ketimbang umat Islam pada saat itu. Saat berada di perang Badar, umat Muslim berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy. Kaum kafir Quraisy yang mana para pemukanya juga ikut meninggal ketika perang. Salah satunya yang kita kenal adalah Abu Jahal yang meninggal ketika perang Badar. Maka dari itu umat Islam, umat Muslim beserta para sahabat pada saat itu sedang berada di puncaknya, karena setelah berhasil mengalahkan kaum kafir Quraisy di perang Badar, maka sedang semangatnya. Umat Islam semakin kuat, pasukan perang juga semakin banyak. Kaum kafir Quraisy masih menyimpan dendam, masih tidak terima ketika kalah di perang Badar. Maka kembali berperanglah ketika di perang Uhud, tepatnya di Jabal Uhud. Nanti kita lihat yang mana ketika itu kaum kafir Quraisy masih dipimpin oleh salah satu pemimpin terbaik perang, pemimpin terbaik ketika perang yang bernama Khalid bin Walid. Yang kelak Khalid bin Walid ini memasuk Islam dan di dalam umat Islam. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan lebih detail ketika sudah tiba di Jabal Uhud. Nah, sebelah kiri kita masjid berwarna putih ini, Masjid Kiblatan, tempat di mana terjadinya perputaran arah kiblat yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, berbalik menghadap ke Ka'bah. Yang melebihi tinggi daripada menara Masjid Nabawi. Pun di sekitar hotel kita perhatikan, semua hotel tingginya sama, tingkatnya sama semua, tidak ada yang melebihi menara Masjid Nabawi. Karena peraturan pemerintah setempat yang sangat mengistimewakan Masjid Nabawi dan tidak ada bangunan yang melebihi daripada Masjid Nabawi. Nah, sebelah kanan ini Masjid Kiblatan, kita hanya lewat tempat terjadinya perpindahan kiblat umat Islam sampai saat ini menghadap ke Ka'bah, tepatnya di kota Mekah.
Jadi ayah bunda semuanya, abang kakak, masjid-masjid bersejarah di kota Madinah seperti halnya Masjid Kiblatan, Masjid Ghamamah yang kemarin kita itu, semuanya sudah mengalami pembangunan dan sudah mengalami banyak perubahan. Contohnya Masjid Ghamamah yang saat kita kemarin ziarah di seputaran Masjid Nabawi, yang mana tempat diadakannya sholat Id dan juga tempat diadakannya sholat istisqa memohon hujan, awalnya tanah lapang, tetapi pemerintah Saudi, kerajaan Saudi menjadikan segala macam sejarah itu monumen tampak jelas berupa masjid. Begitu pula Masjid Quba. Masjid Quba awalnya tidak seluas itu bangunannya. Jadi ayah bunda bapak semuanya, pada saat peperangan Uhud itu, kaum muslimin yang awalnya berjumlah sebanyak 1000 saat berangkat, tetapi Kecilin. Kecil. Pegang yang mana? Lurusin. Mau kemana? Adik mau kemana? Jabal Uhud. Jalan. Adik nanti jatuh, ini bahaya. Jangan gitu. Hah? Mau gendong? Mau gendong atau jalan? Kita mau ke Jabal Uhud. Naik sana nggak sih? Ke sana kan naiknya? Ayo minum dulu bentar. Bismillah. Coba minum dulu sebentar. Ya abang. Yasin! Minum lagi. Nanti lagi. Jangan sini. Kita ke Jabal Uhud ya bareng adik nih. Soalnya abang bobok. Abang dibus sama ibu. Bentar. Dek, no. Kotor, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Desember 2024. Mahira sudah sampai di Jabal Uhud. Abangnya tidur, tidak bisa dibawa ke bawah, jadi adiknya ikut. Setelah karena posisi tidak bisa merekam, bawa anak sambil digendong. Anaknya tidak mau jalan. Ke polisi. Kemarin ke Raudhah juga bersama abang, adik tidur. Ya. Nih, ya. Kita lagi di Jabal Uhud. Alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah teman-teman. Mahira sudah sampai Jabal Uhud. Adek. Halo Mahira Zainal Safi.
kalau kita berbicara tentang Uhud ini tidak terlepas tentang sejarah perang Uhud. Jadi perang Uhud itu adalah seperti tadi saya telah menyampaikan sebagian faktor latar belakang perang Uhud ini adalah ketika itu di perang Badar banyak pemimpin kafir Quraisy, suku kafir Quraisy itu terbunuh di perang Badar. Oleh karena itu mereka masyarakat kaum kafir Quraisy tersulut untuk balas dendam di perang Uhud ini. Mereka menyiapkan sekitar 3.000 pasukan, dan ketika itu pasukan muslim hanya 1.000. Dari 1.000 itu ternyata ada 300 orang yang membelot. Itu adalah kumpulan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay Salul, dan orang 300 ini akhirnya membelot. Jadi sisa 700, 3.000 lawan 700 orang. Dan 700 orang ini Rasulullah memiliki strategi 50 orangnya ini ditaruh di bukit untuk apa? Memanah. Nah, di sebelah kiri kita ini, di belakang kita ini, inilah 50 orang ditaruh oleh Rasulullah untuk memanah, ditugasi untuk memanah. Jadi para pemanah tersebut adalah kalau istilah zaman sekarang itu sniper jitu. Jadi panahnya itu dan mereka tarik bisa terkena busurnya 3 orang, langsung meninggal. Karena itu Rasulullah telah menetapkan 50 orang di Bukit Uhud. Rasulullah berpesan kepada sahabat tersebut, wahai kalian, apapun yang terjadi oleh kaum muslimin, kalian tetap di sini. Mau ada harta ghanimah, mau ada apapun, kalian tetap di sini menjaga. Nah, karena itu singkat cerita, awalnya pasukan muslimin di perang Uhud ini telah menang, menguasai Medan. Ketika itu para pemanah itu saking banyak ya ghanimah yang diangkut karena sudah mau merasa menang, akhirnya mereka itu muter lagi dah. Mereka pada turun. Ke bawah Pak Bang, ke bawah sih. Makan siang habis dari Jabat Uhud. Hah? Adik jangan deh. Mahira. Apa ibu bilang? Oh iya. Abang saya. Ini anak nih kalau nggak dibilangin baik-baik ya. Tapi kalau yang bahaya nggak bisa ya, lembut-lembut loh, benar. Ini kipas panas. Kalau fokus sini, Bu. Dek, kamu jual udah dekat orang sini, Dedek. Sini, saya. Bapak mau ambil aja ke sini boleh. Orang emas merah hijau. Itu loh, kok gak dibawa? Di Madinah ini sangat padat, sangat nikmati perjalanan. Di
video tadi. Yang Apa sebelumnya saya belum sempat ganti baju dari pagi, ya kan? Karena kalau sudah kayak yang gini, tadi kita habis makan loh. kebanyakan curhat dari pengusaha Brunei, ada yang kena tikung 47 miliar, itulah kerjaan. Jadi lagi juga dalam video beberapa travel tadi. Nah, kata mengurangi rasa hormat kepada ibunda semuanya. Jadi izin kalau ganti baju lagi nanti kelamaan waktu boleh ya. Atau kalau bukan baju. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah besok kita sama-sama akan melaksanakan niat utama kita. Tapi betul tadi selain yang dikatakan Ustaz Igun tadi jemaahnya semangat naik, saya merasakan jemaah kali ini jemaah yang paling taat, sahdu dan nyaman. Ya kan? Ya mungkin karena ini tanpa sadar keberkahan memuliakan orang tua. Jadi dibuat mudah sama Allah. Jadi saya baru nyadar memang gratis itu benar. Semua bisa gratis. Biar aku video saya gimana? Ya, insya Allah. Ini lagi video. Berarti Allah memang jadi semua Aku sekarang. sekarang. Kan ada mau pilih satu, mau pegang buku apa? Pegang 50 menit ke depan kita pegang itu, pegang saya silentkan, kalau dulu cuma mencatat, tapi dengarkan saja yang paling penting, karena yang paling penting itu besok. Jadi 2 hari kita di Madinah ini pemanasan tentang mau di kecil apa di panjang? ibadah hati sama ibadah Panjang. Nah, Oke. besoklah di kota Mekah yang sisi pintunya Allah sangat dekat, saatnya kita menang. Iya, Kita iya. menunjukkan dan laporan ke Allah. Nah, ayah bunda rahmati Allah, kalau hanya sekedar mengejar sahnya ibadah umroh, insya Allah semuanya berpotensi 99% sah. Oke, tetapi ada yang ditawarkan Allah di dalam ibadah umroh itu, yaitu hadiah mabrur dan mabrur, di mana hadiahnya mendapatkan surga. Boneka. Nah, maka Besok tuh beli uangnya. umroh atau haji itu kenapa Allah letakkan di poin kelima dalam rukun Islam? Setelah pertama syahadat, yang kedua apa? Salat, puasa, zakat, Sholat mewakili ibadah fisik, zakat mewakili ibadah harta, puasa berarti sabaran, saum dikenal itu sabar, menahan, latihan ibadah hati. Dan umroh atau haji ini tiga-tiganya tidak. Di antara sekian banyak perintah ini, kenapa harmonis? Kenapa perintah Allah itu tidak boleh patuh? Apa hubungannya coba? Secara logika, kenapa tidak boleh patuh? Nah, jadi kalau kenapa kira-kira? Jawaban yang paling mudah perintah Allah gitu ya. Oke. Nah, inilah menunjukkan tidak cukup dengan ketaatan fisik. Allah sebutkan di Quran di surah Al-Hajj surah 22 ayat 32. Surah Al-Hajj jadi tentang haji. Allah berfirman demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu menimbulkan ketaatan hati. Nah, jadi salah satu poin untuk mengejar mabrur dan mabrur tadi, itulah yang diminta Allah agar bukan hanya badan kita yang rukuk dan sujud, tapi hati kita juga ikutan rukuk dan sujud. Itu yang tidak mudah. Ada banyak orang munafik itu padahal dia ikut rukuk, dia ikut sujud, tapi hatinya tidak sujud. Oke, badannya tidak rukuk. Dan ingat, orang yang membunuh sahabat-sahabat Rasulullah itu tidak orang yang sholat di belakangnya Rasulullah, di belakangnya Utsman. Begitu. Oke, jadi selain ketaatan fisik yang ingin kita ajak menimbulkan ketaatan apa? Ketakwaan hati. Maka mari kita bedah dulu saja dulu. Saya ulangi. Pertama ya. Jadi besok setelah kawan-kawan yang kita sholat subuh, setelah packing semuanya, duha, ya kan? Nah, maka ya kan, yang harus dilakukan besok pagi-pagi itu jam 9, jam 10 udah mau siap-siap itu mandi ihram. Nah, di mandi ihram itulah mulai mandi ihram. Kalau aku udah ngerti niatnya pakai bahasa Indonesia, sengaja aku mandi ihram untuk mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lihat mandi ihram. Lalu kenapa sih demikian?
kesucian. Jadi sebenarnya perjalanan ke Baitullah dengan perjalanan ke rahmatullah itu sama. Sama-sama disucikan dengan Nabi dan sama-sama menggunakan kain putih. Dan itulah libasul takwa, pakaian yang terbaik. Ayah, aku mau minjam Allah buku menghadirkan itu. pakaian untuk menutup aurat dan keindahan. Tapi Allah sebutkan sebaik-baiknya pakaian adalah pakaian. Nah, kalaulah rahmatullah kembali kepada Allah dengan kain putih, maksud Allah apa? Allah disuruhkan dalam keadaan original, maka original dengan keadaan kain putih bersih Matiin aja. Cukup. tanpa wangi-wangi.